dengar kabar ada gempa di Cianjur. Ketika lihat angka sebenarnya secara geologi gitu ya, angka 5,6 itu kan relatif kecil Kang Alam ya. Di awal kita nggak terlalu khawatir, tapi setelah melihat data yang muncul dari BMKG ya saat itu mengeluarkan data yang akhirnya kita harus panik gitu. Yang paling pokok adalah tentu makanan ya, makanan minuman. Kemarin pas kita bawa minum memang sangat ditunggu oleh masyarakat di sana karena air bersih juga tidak ada ya. Jadi memang makanan minuman yang paling pokok. Sekarang tim kita juga sudah di sana, gitu kan. Terus juga kemarin pimpinan pesantren juga turun langsung ke lokasi. Kami ya membuka Albina Peduli ya. Jadi silakan nanti buat rekan-rekan yang mempunyai keleluasaan gitu kan, untuk bisa menyalurkannya kepada tim Albina Peduli, dan insya Allah nanti kita akan menyalurkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Seperti kita ketahui, tanggal 21 November 2022 terjadi musibah gempa Cianjur ya, di mana dalam gempa tersebut menewaskan ratusan masyarakat yang ada di Cianjur. Tentu ini berita duka, dan duka ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Cianjur, tetapi kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentu juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Cianjur. Maka untuk kesempatan ini, alhamdulillah kita kedatangan dari Albina Peduli nih, Masya Allah nih. Ustadz Indra, gimana kabarnya Ustadz Indra? Alhamdulillah baik. Sehat Kang Alam? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin Ustadz Indra ini langsung ya diterbangkan ke Cianjur ya, untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin Ustadz Indra bisa diceritakan Ustadz Indra pengalaman kemarin ketika berkunjung ke Cianjur seperti apa Ustadz Indra? Ya baik, yang pertama kita berbelasungkawa untuk warga di sana dan doa terbaik ya untuk mereka yang di sana, karena memang kondisi yang luar biasa gitu, kondisi yang sangat luar biasa yang mengejutkan semua. Jadi saat itu pas tanggal 21 itu ya, kita masih di Bekasi gitu. Terus dengar kabar ada gempa di Cianjur. Ketika lihat angka sebenarnya secara geologi gitu ya, angka 5,6 itu kan relatif kecil Kang Alam ya. Jadi 5,6 skala Richter itu relatif kecil gitu. Makanya kebetulan juga ada keluarga di sana Kang Alam, keluarga istri semua di Cianjur. Dan posisinya di Cugenang Kang Alam. Cugenang itu kalau kita lihat di berita merupakan kecamatan yang paling parah terkena bencana gitu. Dan ketika dengar 5,6 kita nggak terlalu panik saat itu gitu kan, karena angka yang nggak terlalu besar. Nah ketika agak sedikit panik saat itu ketika lihat ternyata termasuk gempa dangkal hanya 10 km saja. Terus juga di Bekasi aja dengan gempa dangkal begitu besar gitu kan, kita udah langsung kebayang nih gitu kan ya. Terus juga yang keduanya adalah sesarnya adalah di darat. Kalau di laut mungkin perjalanan gelombangnya sangat bisa menurun gitu kan, semakin jauh. Nah ini ketika di darat kita jadi semakin khawatir gitu. Jadi kemarin itu memang kondisinya di awal kita nggak terlalu khawatir, tapi setelah melihat data yang muncul dari BMKG ya saat itu mengeluarkan data yang akhirnya kita
harus panik gitu. Ya, dan kita telepon keluarga, tidak ada yang bisa dihubungi Kang Alam. Gitu, kepanikan itu muncul sampai akhirnya saya berangkat ke Cianjur. Jadi berangkat tanggal 22-nya setelah berita banyak di televisi, tapi sepupu sudah ngabarin, ponakan sudah ngabarin bahwa keluarga selamat semua gitu. Jadi nggak terlalu cemas, tapi komunikasi nggak ada sama sekali itu, cuman satu itu aja gitu, sebuah voice note yang kekirim, alhamdulillah kekirim gitu kan. Ya akhirnya kita menuju ke sana, berangkat pagi, yang biasa perjalanan mungkin 4 jam sudah sampai, ya 5 jam sudah nyampe. Nah ini berangkat jam 6 sampai jam 3, berarti sekitar 9 jam. Gitu. Yang paling crowded adalah kendaraan. Mungkin di hari kedua itu semua orang kan terkejut gitu ya, mungkin mereka ingin mengevakuasi keluarga, dan juga bantuan-bantuan dari luar sudah mulai datang, terus juga evakuasi juga sudah mulai berjalan gitu ya. Dan di situ sedikit ada rasa bersalah sebenarnya Kang Alam gitu kan, dalam satu kondisi betul kita ingin keluarga kita juga sehat selamat gitu kan, di sisi yang lain juga ternyata memang kehadiran kita lalu lintas itu jadi crowded kan? Gitu. Jadi di hari kedua itu ambulans itu tetap ambulan diberikan prioritas ya, karena mobil-mobil yang biasa kendaraan itu selalu di belakangkan gitu. Ini ambulan itu terus nggak berhenti gitu kan ya. Ketika kita keluar dari Padalarang, karena kita ngambil Padalarang, itu udah di jalur Cianjur Padalarang, Cianjur Bandung itu ambulan itu nggak berhenti Kang Alam. Jadi terus menerus ada yang dari Cianjurnya mungkin bawa pasien, dari Bandungnya kendaraan kosong gitu kan, untuk ngambil pasien. Dan ketika pas mau masuk ke wilayah yang terdampak paling berat, itu di situ crowdednya gitu, karena bangunan-bangunan itu rubuhnya itu ada yang ke jalan. Terus ada juga longsor gitu, yang itu menambah banyak hambatan-hambatan perjalanan, sehingga memang sangat berat gitu kan. Dan alhamdulillah bisa sampai, dan kita kemarin membawa sedikit bantuan juga, karena kita bawa kendaraan gitu kan, alhamdulillah kita bawa dulu, beli dulu segala macam gitu kan ya. Setelah itu kita bisa menyampaikan bantuan itu di sana gitu. Nah cuman yang agak bersalahnya ketika walaupun ambulan masih didahulukan gitu kan ya, dalam kondisi tertentu memang stuck berhenti gitu, itu yang evakuasi bawa korban dengan tandu Kang Alam. Ya beberapa kali kita lihat dengan tandunya gitu kan, mereka membawa korban yang selamat, yang mungkin juga sudah meninggal gitu kan ya, karena baru hari kedua gitu ya. Jadi di luar dugaan lah gitu kan, dengan sekarang apalagi diupdate jumlah yang meninggal begitu banyak gitu ya. Mungkin kronologis seperti itu Kang Alam. Jadi kita ada keluarga di sana, alhamdulillah kita bawa ke Bekasi, sekarang udah di Bekasi Kang Alam. Jadi sekarang sudah di Bekasi saja ya. Iya. Insyaallah, alhamdulillah ya. Jadi secara umum keluarganya selamat saja ya. Alhamdulillah sudah di sini semua. Saya kalau dilihat dari kondisi pasca gempa Indra ya, kira-kira saat ini prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Cianjur itu korban gempa itu apa sebenarnya? Yang paling pokok adalah tentu makanan ya, makanan, minuman. Kemarin pas kita bawa minum memang sangat ditunggu oleh masyarakat di sana, karena air bersih juga tidak ada ya. Jadi memang makanan minuman yang paling pokok. Yang keduanya adalah penerangan Kang Alam. Jadi di Cianjur itu setelah gempa listrik itu mati total gitu. Apalagi di daerah yang mungkin Cugenang dan lain-lainnya yang merupakan bagian dari Sesar Cimandiri ya, sekarang ramai diperbincangkan ya setelah ada gempa, jadi terkenal nih gitu kan ya. Nah itu
mungkin akan memakan waktu sangat lama. Kata PLN-nya seperti itu, saya sempat bicara juga. Jadi tidak sesederhana menyalakan lampu ketika ada pohon yang tumbang gitu kan, karena jaringan listrik itu masuk ke rumah-rumah, rumahnya hancur, maka itu dulu yang harus diberesin gitu, karena nggak mungkin kan di hilirnya belum beres, di hulunya langsung disambung gitu. Ya, nah jadi proses membereskan hilirnya ini dari PLN itu, informasinya itu yang agak sedikit lama dan sampai sekarang masih gelap gulita Kang Alam. Jadi kalau mungkin prioritas ya makanan, minuman tentu. Yang keduanya adalah air bersih. Yang ketiganya adalah penerangan gitu. Itu untuk secara fisik. Tapi yang paling penting juga adalah pendekatan secara psikis Kang Alam. Karena traumanya itu memang sangat luar biasa gitu. Jadi saya sampai di sana itu beberapa jam di sana itu mengalami gempa susulan juga gitu. Jadi setiap gempa itu, setiap kecemasan itu muncul dari warga di sana gitu. Kalau kita mungkin karena nggak merasakan gempa yang sebesar itu, karena yang mereka rasakan itu bukan gempa yang seperti di Bekasi rasakan Kang Alam. Jadi kalau kita mungkin gempanya goyang gitu ya, katanya itu menurut penduduk di sana itu gempanya itu kayak jatuh gitu, kayak bruk gitu. Jadi bukan goyang gitu, jadi bruk gitu. Dan dalam waktu yang sangat cepat gitu, mungkin 2 detik 3 detik itu udah langsung selesai gitu. Jadi pas kita yang di sana keluar rumah itu udah gelap juga di luar, karena puing-puing bangunan itu yang ambruk itu kan tentu nggak cuma tapi meninggalkan debu yang terus. Jadi pas keluar itu katanya gelap di situ karena debunya yang begitu banyak di luar. Ya kebetulan juga di rumah itu di sana memang di wilayah yang memang terdampak sangat parah Kang Alam. 90% rumah hancur ya, dan mungkin kalau bicara bisa dipakai atau tidak bisa dipakai ya 100% tidak bisa digunakan gitu. Rumah itu tidak bisa dipakai gitu. Ya, jadi memang ya miris lah, ngeri gitu ya, ngeri. Di sepanjang jalan itu suara sirine itu nggak berhenti gitu kan, terus kanan kiri pemandangan kita luar biasa gitu. Ya nggak bisa dibayangin gitu kan kondisinya seperti ternyata bisa separah itu gitu. Dulu saya juga sempat ke Jogja Kang Alam tahun 2006 ya, dulu ya Jogja ya, kejadian gempa di Jogja gitu dengan skala yang lebih besar gitu kan ya, dan memang kerusakannya pun besar gitu. Makanya ini skalanya kecil tapi kok hampir sama dengan kondisi kerusakan di Jogja gitu ya, dan di sini lebih luas ternyata ya. Garis sesarnya itu cukup panjang gitu, dari ujung Bandung gitu kan sampai masuk ke Banten, Sukabumi gitu ya, Cimandiri ini. Nah sesarnya ini kan nyambungnya nanti dengan patahan Lembang atau sesar Lembang yang di Bandung. Makanya ketika gempa kemarin orang Bandung udah mulai ini bisa ke kita nggak nih gitu kan yang di Bandung, karena kan setiap sesar atau patahan itu kan saling berhubungan gitu kan. Ini berpengaruh ke kita nggak? Jadi pada cemas semua gitu. Nah kalau warga di Cianjur dan Sukabumi kecemasannya adalah ke Gunung Gede gitu. Jadi Gunung Gede yang mereka rasakan selama ini adalah yang bersahabat gitu ya dengan warga yang ada di sana. Mereka punya kekhawatiran gempa ini gitu kan akan membuka pintu gitu ya, kalau istilah geologi ya dapur magma di Gunung Gede bisa mungkin terisi, dan mungkin ya tidak bisa lagi seperti sekarang gitu kan kenyamanannya. Mungkin ya kalau di Jogja kan Merapi yang terus menerus meletus gitu kan ya. Nah di sana ada kekhawatiran ke situ Kang Alam. Tapi menurut para ahli sih
nggak nyambung katanya. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan. Iya, hanya dari geologi saja lah, dari tektonik saja gitu kan, cukup, tidak merambat ke vulkanik nanti ke Gunung Gede dan yang lain. Baik, Ustaz Indra, mungkin kan Ustaz Indra ini bagian juga dari tim Albina Peduli ya. Mungkin rencana nih setelah kemarin ke Cianjur mungkin ada kelanjutannya nggak ya? Apakah kita akan mengirimkan kembali relawan Ya, kemarin kita juga Cianjur? yang berangkat mandiri ada juga ke Alam, terus juga sekarang tim kita juga sudah di sana, gitu kan. Terus juga kemarin pimpinan pesantren juga turun langsung ke lokasi, dan sekarang penggalangan sudah mulai digencarkan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan bisa terhimpun untuk bisa kita salurkan ke sana, gitu, untuk bisa kita salurkan ke sana. Cuman ya itu bentuk penyalurannya mungkin yang perlu kita pelajari dulu gitu, karena kalau kemarin kan masih belum terkondisikan ya, karena dari pemerintah pun masih belum tertata gitulah istilahnya. Jadi yang ngasih bisa langsung ke penduduknya gitu kan. Ya, mungkin kalau sekarang ya harus kita ikutin dulu aja, karena kemarin itu akses ditutup Kang Alam, kita tuh nggak bisa masuk. Ya, walaupun kita udah beralasan bahwa bantuan pun ternyata tidak diperbolehkan masuk. Akhirnya kita harus pintu ke lokasi itu Kang Alam ada 3 jalur gitu. Pertama jalur yang ke arah, yang jalur utamanya yang dari puncak itu, yang longsor besar itu di daerah Tapal Kuda itu masuk langsung ke Cugenang. Nah, itu wilayah yang terparah itu di situ ada Ciberem, ya, yang satu sekolah juga, satu kampung itu rata dengan tanah juga gitu kan. Nah, itu lewat itu pintu utama itu. Pintu kedua yang alur Sukabumi, ya, jalur ke Sukabumi di daerah DPRD itu, di situ ada belok ke kanan masuk di situ ke Nagrak. Nah, di situ juga memang relatif parah juga gitu kan ya, dan pintu yang lainnya juga ada. Nah, kita kemarin udah sekali ke sana tidak bisa masuk Kang Alam karena ditahan oleh petugas. Kita berusaha lagi dan alhamdulillah bisa masuk di percobaan kesekian gitu ya. Kita sampai dari jalur Cianjur ini saya harus mensurvei dulu yang jalur Tapal Kuda yang di Cugenang itu. Ya, pas ke sana ternyata jangankan nyampe ke pintu masuknya gitu kan, beberapa kilometer sebelum itu juga sudah tersendat gitu. Akhirnya kita balik lagi gitu kan, ya, untuk bisa masuk ke dalam. Memang perjuangannya luar biasa Kang Alam gitu. Ya, jadi sangat mungkin mereka di sana membutuhkan bantuan tangan kita yang di sini gitu kan, yang mampu. Ya, kita sangat memohon mungkin bisa menyisikan ya untuk kita sama-sama membantu mereka di sana. Baik. Terima kasih Ustaz Indra ya atas perbincangan kita ya, dan mudah-mudahan kepada sahabat Albina TV ya, kita pun ikut tergerak Ustaz Indra ya dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat Cianjur. Kami ya membuka Albina Peduli ya. Jadi silakan nanti buat rekan-rekan yang mempunyai keleluasaan gitu kan, untuk bisa menyalurkannya kepada tim Albina Peduli, dan insya Allah nanti kita akan menyalurkan ya kepada masyarakat yang terkena bencana di wilayah Cianjur. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan walaupun tak seberapa Indra ya, mudah-mudahan itu bisa meringankan masalah atau beban yang dialami oleh saudara kita di Cianjur. Seperti itu. Terima kasih Kang Indra. Baik. Mudah-mudahan sukses ya. Mudah-mudahan kembali ke Cianjur dan kembali ke Albina dalam keadaan sehat Ustaz Indra ya. Amin. Syukran. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ruang sosial. Albina TV,
membina iman, ilmu, dan akhlak.